Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, apa kabarnya? Masya Allah, semakin semangat memang semakin hari ya. Alhamdulillah. Ada yang ngopi. Nah, Pak Bu, nih saya ada suatu kisah. Jadi fitrahnya manusia tuh ya menyukai kisah. Makanya Al-Quran kan isinya kurang lebih sepertiganya adalah kisah-kisah. Ini ceritanya dulu pas momen hijrah. Momen hijrah Rasulullah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Jadi itu tuh momen hijrah tuh Bapak Ibu sekalian, tidak semuanya serempak ya. Ada yang belakangan, bahkan ada yang sebelum Rasulullah. Nah, ini ada sahabat yang namanya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi. Jadi beliau itu ingin juga berhijrah saat Rasulullah sudah berhijrah ke Madinah. Suhaib Ar-Rumi ini terkenal ahli panah. Terkenal ahli panah. Saat datang panggilan hijrah, Allah memerintahkan hijrah ke Madinah, Rasulullah udah hijrah duluan ke Madinah, ini Suhaib posisi masih di Mekah. Suhaib Ar-Rumi pun ngambil busurnya, ngambil panahnya. Tapi tentu saja orang-orang kafir Quraisy tidak tinggal diam. Mereka mencegah sebisa mungkin orang keluar dari Mekah, apalagi pengikutnya Rasulullah. Itu ditekan, dapat tekanan besar dari kafir Quraisy. Akhirnya apa yang dilakukan Suhaib Ar-Rumi ini? Suhaib Ar-Rumi ini udahlah gak mau cari masalah gitu. Padahal dia pemanah handal, pemanah ahli, tapi dia gak mau cari masalah. Akhirnya apa? Dia bilang ke orang-orang kafir Quraisy, udahlah, saya gak mau cari masalah, biarkan saya pergi, saya akan kasih tahu kepada kalian di mana harta saya, kalian bebas ambil, boleh. Yang penting udah kita gak ada masalah, biarkan saya pergi. Akhirnya Suhaib bin Sinan pun itu membawa harta secukupnya, dan hartanya yang banyak ditinggal di Mekah. Jadi kebayang ya, orang udah kerja, udah bisnis, udah ngumpulin uang banyak, udah punya aset, tapi pindah hijrah, kemudian istilahnya mulai dari nol, kebayang ya? Mulai dari nol. Dia gak bawa harta kecuali sedikit. Kebanyakan ditinggal di Mekah. Datanglah dia ke Madinah, perjalanan panjang saat itu, dan Rasulullah saat itu seakan-akan siap untuk menyambutnya. Baru kemudian datang, Rasulullah langsung bilang, Robihal bai' Aba Yahya, Robihal bai' Aba Yahya. Yang artinya, perniagaan yang menguntungkan wahai Abu Yahya. Suhaib ini juga dipanggil Abu Yahya. Perniagaan yang baik, untung besar Abu Yahya. Secara hitungan dunia, rugi besar. Secara hitungan dunia, rugi besar. Tapi secara hitungan akhirat, dia telah memilih hijrah dibandingkan harta-hartanya. Makanya Bapak Ibu sekalian, apa pelajaran yang bisa diambil? Perubahan itu selalu menuntut pengorbanan. Setiap kita ingin berubah menjadi lebih baik, ada aja dramanya, ada aja dilemanya, karena menuntut pengorbanan perubahan itu. Dan sebenarnya jangankan kita berubah menjadi lebih baik, kita tetap buruk pun tetap aja capek, ada capeknya. Jadi mendingan kita capek untuk mengejar akhirat daripada kita capek untuk mengejar dunia. Orang yang mengejar dunia aja Bapak Ibu tidak menyerah. Orang yang mengejar dunia tidak menyerah. Kan gak ada bisnis yang langsung untung kan? Pasti ada ruginya.
tapi coba terus, coba terus, coba terus. Nah, begitupun pula kita dalam mengejar akhirat. Don't give up, keep trying, terus coba. Misalnya ada di antara kita yang sholatnya masih bolong-bolong, ingin berubah menjadi lebih baik. Sholat pokoknya jangan tinggal. Mungkin dalam prosesnya dia terjatuh kembali, tapi keep trying, terus coba lagi, bangkit lagi, jangan nyerah. Maka saya pernah dengar cerita seorang artis ya. Jadi seorang artis ini dia ingin hijrah istilahnya ya. Ingin memakai kerudung, ingin menutup auratnya. Tapi beberapa hari aja dia udah pakai kerudung, datang itu tawaran main film dengan tawaran yang fantastis. Tapi syaratnya ya harus buka kerudung. Tapi artis ini dia udah bertekad untuk berubah, dia tolak tuh tawaran itu. Jadi selalu akan ada ujian, selalu akan ada pengorbanan. Ibu-ibu di sini juga kan speknya spek pemain film semua ya. Nah, pemain film semua ini speknya nih ibu-ibu di sini nih. Saya yakin kalau ibu-ibu di sini dapat tawaran main film, Bu mau main film, tawarannya 1 M tapi harus buka kerudung, yakin pasti ditolak sama ibu-ibu sini ya. Karena udah selehah semua ibu-ibu sini. Nah, gitu. Jadi kata Rasulullah, al-muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Seorang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi walaupun kita terus terjatuh, dalam prosesnya memang tidak mudah, terus aja bertobat, balik lagi. Karena kata Rasulullah, atta ibu minadzanbi kaman la dan balahu. Seorang yang bertobat dari suatu dosa itu sama seperti orang yang tidak punya dosa. Saya ulangi, orang yang bertaubat dari suatu dosa itu sama sebagaimana orang yang tidak punya dosa. Jadi kalau dalam pandangan Allah nih, orang katakanlah orang berzina katakanlah. Terus dia tobat, itu posisinya sama orang yang belum pernah berzina. Pandangan Allah. Beda kalau pandangan manusia mungkin. Kalau orang udah terkenal dia sudah berzina, mungkin akan buruk reputasinya. Atau dia pernah mencuri misalnya akan buruk reputasinya. Tapi di mata Allah, karena Allah itu penerima taubat, kalau orang bertaubat sungguh-sungguh, udah jadi 0 lagi dosanya. Makanya kita diperintahkan untuk bertaubat setiap harinya. Itulah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita mulai sholat tarawih kita.